Bapak Ibu, salam sejahtera. Sekali lagi, saya Madidia dari Direktorat Promosi Kesehatan, bertugas di tim kerja pengelolaan posyandu bidang kesehatan. Pertama-tama kami mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat merayakan Idul Fitri bagi seluruh umat Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di awal dari libur Lebaran, karena memang waktunya tinggal hari ini di bulan April. Karena komitmen kita untuk memantau cakupan posyandu aktif setiap bulan. Sementara Bapak Ibu kita ingat bersama pertemuan terakhir 24 Maret dan bulan April ini kita laksanakan kembali karena ada libur Lebaran, sehingga waktu yang kami rasa pas memang hari ini itu 28 April. Jadi sekali lagi kita menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, di mana pada tanggal 24 Maret lalu kita semua sudah melakukan evaluasi bersama, khususnya bagi Bapak Ibu dari 15 provinsi yang hadir di sini. Kenapa 15 provinsi? Karena 15 provinsi adalah yang memiliki jumlah posyandu terbanyak. Jadi 80% posyandu dari seluruh Indonesia ada di 15 provinsi ini, di mana posyandu merupakan indikator dari RPJMN yang ditargetkan di dalam RPJMN khususnya tahun 2023 ini untuk mencapai 80% posyandu aktif. Sehingga kami perlu menjumpai Bapak Ibu sebulan sekali supaya di 15 provinsi yang posyandunya banyak ini bisa melaporkan terkait dengan posyandu aktif tersebut, supaya cakupan di RPJMN memang real sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena sesungguhnya kriteria dari posyandu aktif itu seharusnya sudah terpenuhi, sudah sangat mudah dipenuhi, tetapi kemungkinan besar ada kendala belum melaporkan. Jadi akan disayangkan gitu kalau capaian RPJMN tidak mencapai target hanya karena belum melapor, padahal sudah dilaksanakan. Untuk itu kita bertemu setiap bulan Bapak Ibu supaya kita sama-sama memonitor. Ya, pertama-tama saya feedbackkan Bapak Ibu terkait dengan cakupan posyandu aktif tersebut bulan ini. Sebentar. Ya. Ya, jadi sudah dilihat ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang bulan lalu kita feedbackkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat di mana posyandu aktif ini kriterianya sangat mudah. Ada 3. Yang pertama adalah posyandu itu buka setiap bulan. Jadi pasti sudah terpenuhi semua. Kemudian yang kedua, posyandu itu menyediakan layanan kesehatan sedikitnya untuk ibu atau untuk balita atau untuk remaja. Kemudian yang ketiga adalah posyandu tersebut sedikitnya punya 5 kader. Jadi kalau 1, 2, 3 terpenuhi, artinya itu masuk cakupan posyandu aktif. Dari seluruh posyandu di Indonesia 301.000 lebih, ini target tahun 2023 adalah 80%, artinya sekitar 240.000 posyandu.
Dan 80% sasaran ini ada di 15 provinsi yang hadir di sini. Dan pada bulan Februari lalu, itu cakupan yang masuk ke kami itu baru 42.000 posyandu, baru 13%. Sehingga disinilah kita perlu terus-menerus berkomunikasi untuk bisa laporan tersebut masuk, supaya nanti evaluasi RPJMN itu memang datanya real sesuai yang di lapangan. Dan Bapak Ibu, ini adalah perkembangan setelah kita melakukan monitoring evaluasi di bulan Maret kemarin, 24 Maret, Bapak Ibu, kita melakukan Zoom, kemudian juga kita melakukan breakout room, dan di situ sudah cukup terkoordinasi, kita berkomunikasi kendala-kendala terkait dengan penginputan laporan. Nah, dari hasil pertemuan kemarin, nah ini ada peningkatan Bapak Ibu. Jadi kalau Februari yang masuk laporan itu ada 40.000 posyandu aktif. Nah, yang setelah kita pertemuan ini sudah masuk laporan 81.000 posyandu, 81.000 posyandu aktif. Nah, dari 81.000 posyandu aktif ini artinya capaian kita terhadap target baru 26%. Sementara target kita 2023 adalah 80%. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, 15 provinsi yang hadir di sini ada di dalam kotak abu-abu, di mana grafik yang hijau itu adalah targetnya, kemudian yang pink itu adalah capaian yang masuk di mikrosite Promkes atau Komdatkesmas di triwulan ini, bulan April ini setelah kita kemarin bertemu di bulan Maret. Jadi Bapak Ibu bisa recheck cakupan masing-masing. Tetapi bagi kami secara nasional ya ini ada kemajuan lah dengan kita bertemu gitu, ada entrian yang masuk sampai 2 kali lipatnya gitu. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu untuk berkenan melaporkan, untuk menindaklanjuti sehingga triwulan 1 ini sampai dengan kemarin 26 April itu sudah mencapai 81.000 posyandu aktif. Tetapi hasil ini Bapak Ibu sebenarnya belum mencerminkan cakupan nasional. Kenapa? Karena yang entry pun memang masih 66% posyandu. Jadi dari 300.000 posyandu, itu yang entry baru 200.000-an posyandu, Bapak Ibu. Nah, jadi masih ada 100.000 posyandu yang belum entry data. Nah, jadi kenapa kita harus terus-menerus. Jadi sekali lagi terima kasih sudah ada kemajuan, semakin banyak yang entry, tetapi masih tetap perlu kita tingkatkan, karena yang entry data memang baru 66%. Jadi kondisinya seperti ini, dan kami berharap yang grafik pink ini, yang di dalam kotak abu-abu di tempat Bapak Ibu bisa semakin banyak. Nah, untuk itu pada siang hari ini kami akan memfeedbackkan pengisian dari laporan masing-masing provinsi, sehingga nanti mohon bantuan provinsi dan kabupaten kota melihat situasi pengisian datanya, baik pengisian dari sisi buka setiap bulan, kemudian dari sisi ketersediaan layanan, kemudian dari sisi pengisian jumlah kader,
Nah, itu yang mana yang sudah diisi, yang mana yang belum. Nah, begitu. Nah, ini akan kita feedbackkan kepada Bapak Ibu. Dan sehubungan dengan hal pencatatan laporan ini, Bapak Ibu, sekali lagi hambatan yang kita hadapi adalah memang walaupun kita sudah menunjukkan progres, tapi keterisian data masih belum lengkap. Jadi yang masuk di kami sudah input-input itu baru 66% posyandu, baru 200.000 posyandu, padahal posyandu kita 300.000. 302.000 sekarang, Bapak Ibu. Dan kemudian laporan rutin posyandu ini melalui Komdat Kesmas, usernya memang dinas kabupaten kota, dan ini kita sedang berproses supaya user dari laporan Komdat Kesmas ini nanti bisa sampai ke puskesmas, sehingga nanti dengan kita tingkatkan user yang entry laporan bisa sampai puskesmas, kita harap nanti ke depan akan lebih mudah dan lebih on time begitu. Kemudian juga kita berupaya dengan menjumpai Bapak Ibu setiap bulan seperti ini, dan juga bersurat ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota memfeedbackkan kondisi laporan yang masuk ke Mikrosite Promkes atau Komdat Kesmas. Jadi demikian Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan cakupannya, Bapak Ibu bisa cermati sendiri. Inilah memang yang masuk di Komdat Kesmas di Mikrosite Promkes. Harapan kami yang pink itu akan menutupi grafik yang hijau gitu, sehingga yang ditargetkan 80% itu bisa terlampaui di 15 provinsi ini. Dengan demikian nanti nasional pasti akan tercapai. Ya. Mungkin demikian Bapak Ibu sebagai pembuka monitoring evaluasi kita pada siang hari ini. Selanjutnya nanti sejawat kami akan mendampingi Bapak Ibu untuk memfeedbackkan satu persatu dari 15 provinsi terkait dengan pengisian variabel cakupan posyandu aktif. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya persilahkan Bu Eva untuk bisa melanjutkan feedback dari laporan yang sudah masuk ke Komdat Kesmas. Terima kasih Bu Dia atas arahannya pada siang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk semuanya. Karena masih berhubung dalam bulan Syawal, maka saya mohon menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi Bapak dan Ibu yang merayakannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sehubungan dengan kegiatan kita pada hari ini terkait dengan laporan posyandu setiap bulannya, maka mungkin di sini kami langsung saja menyampaikan bagaimana capaian indikator posyandu aktif untuk di triwulan 1 ya, baik dari bulan Januari sampai dengan Maret. Mohon izin saya share screen. Ada tata naskah yang ada pedoman cara membuat SK, cara membuat analisa, dan cara melakukan Ya, baik. Bapak dan Ibu mungkin sudah terlihat dari screen yang saya tayangkan. Di sini akan terlihat kita awali dari Provinsi Aceh, Bapak Ibu ya. Nah, di sini mungkin ini sudah bisa Bapak Ibu lihat ketika kita menyampaikan surat dengan link ya. Jadi
Jadi di situ sudah tersampaikan untuk capaian dari triwulan 1 dari Januari sampai dengan Maret, kita mengirimkan kepada seluruh provinsi untuk bisa dievaluasi yang sudah diinput data laporan posyandunya di microsite. Mungkin memang kami juga mengakui bahwa pada bulan April ini sangat banyak kegiatan, artinya microsite kita tidak bisa berfungsi seperti yang diharapkan, artinya banyak maintenance yang dilakukan pada bulan April karena memang kita sedang melakukan mencoba untuk memasukkan aktivasi dari puskesmas ya, artinya nanti ke depannya puskesmas akan melakukan inputan data, jadi tidak lagi Bapak dan Ibu, sehingga memang membutuhkan waktu untuk melakukan kodifikasi pada puskesmas gitu ya. Jadi nanti puskesmas bisa langsung menginput posyandu yang ada di wilayahnya gitu ya. Jadi nanti tidak lagi Bapak dan Ibu tapi dari puskesmas. Nah, untuk itu nanti Bapak dan Ibu ke depannya akan melakukan verifikasi dari data-data yang dimasukkan oleh puskesmas. Nah, untuk itu memang kami membutuhkan waktu karena melakukan sinkronisasi data. Jumlah posyandu yang memenuhi anak tidak memenuhi ya. Baik Bapak Ibu, nanti kami mengharapkan ke depannya yang akan melakukan verifikasi itu dari pihak kabupaten kota, karena untuk saat ini maintenance yang dilakukan adalah agar harapannya puskesmas akan kita berikan akses untuk bisa menginput data posyandu. Nah, saat ini jumlah posyandu yang sudah masuk ke microsite yang sudah diinput itu sudah melakukan validasi itu ada sekitar 302.904 kalau tidak salah ya, untuk sampai dengan April tahun 2023. Nah, untuk itu nanti ketika puskesmas diberikan akses untuk menginput data, mereka akan melakukan validasi posyandu kembali sesuai dengan wilayahnya, dan itu sesuai dengan by name by address, artinya setiap posyandu akan dicek sesuai dengan alamat-alamatnya, kemudian memang apakah memang valid ya, artinya dia akan melakukan validasi terhadap posyandu yang sudah diinput dalam microsite. Jadi nanti sekitar mudah-mudahan di bulan Mei minggu kedua diharapkan nanti puskesmas sudah bisa melakukan input data. Jadi saat ini sedang dalam proses, tapi untuk capaian saat ini hingga 18 April 2023 kita sudah tarik data. Di sini bisa Bapak dan Ibu cek berapa yang sudah tercapai dari mulai Januari, Februari, dan Maret. Nah, ke depannya nanti kami akan memberikan akses kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan evaluasi dengan cara melihat datanya secara langsung. Nanti puskesmas mana yang belum menginput laporan gitu ya. Berapa saja posyandu yang sudah diinput dan berapa saja posyandu yang belum diinput datanya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di microsite dan itu bisa dilakukan evaluasi dan di-feedbackkan ke puskesmasnya masing-masing agar bisa diarahkan untuk melakukan inputan data sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari tanggal 5 sampai dengan 10 di bulan berjalan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, dan nanti juga di microsite kami akan lengkapi juga dengan karena kita ke depan sudah berkomitmen akan melakukan itu ya, Center of Excellence terkait dengan kompetensi kader, maka nanti kita akan melakukan memasukkan data-data puskesmas mana saja yang posyandunya bisa dijadikan Center of Excellence terkait dengan kompetensi dasar kader, ya, termasuk dengan ketersediaan peralatan, karena diharapkan peralatan-peralatan yang ada di posyandu itu diharapkan puskesmas bisa memasukkannya dalam aplikasi Aspak, artinya dia sudah terdaftar sehingga nanti maintenance-nya itu bisa dibantu dari tingkat pusat ya, gitu ya, karena akan kita masukkan dalam aplikasi Aspak yang dikelola oleh Dityankes gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saat ini kami akan membuat modul-modul yang dibutuhkan di dalam microsite, jadi akan dilengkapi lagi, dan itu kami mohon dukungan dari Bapak dan Ibu agar
meminta dari puskesmasnya untuk tetap memperhatikan atau tetap tetap melakukan pengecekan di aplikasi Microsek mana saja data-data yang belum terisi agar bisa untuk dilengkapi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan pencapaian dari hasil inputan dan inputan terkait dengan Posyandu yang dilakukan di bulan Januari, di sini bisa dilihat di bulan Aceh untuk di bulan Januari itu mencapai 23,92% yang sudah Posyandunya sudah memenuhi ya, artinya sudah memenuhi dari keaktifan. Memang secara kalau kita melihat keaktifan Posyandu secara keseluruhan tentunya harus dalam 1 tahun, karena untuk melihat hari buka itu minimal 8 kali, tentunya dalam 1 tahun itu ada 8 bulan yang buka gitu ya. Tetapi ini kita melihat, kita memantau per bulan, harapannya adalah di akhir tahun bisa mencapai target kita mencapai 80%. Jadi setiap kabupaten kota minimal 80% mempunyai Posyandu aktif. Jadi kita harapkan seperti itu. Baik, di sini untuk di bulan Januari baru mencapai 23,92% Posyandu yang sudah memenuhi. Artinya masih ada sekitar 76% ya, 76,1% itu yang belum mencapai Posyandu aktif. Ini untuk bulan Januari, artinya bisa jadi itu memang dia belum memenuhi atau memang belum menginput data. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu bisa mengecek dan menghimbau agar dari setiap puskesmas, apakah karena saat ini kode akses masih berada di kabupaten kota, apakah nanti si puskesmas yang menginput, artinya dari kabupaten kota menyerahkan kepada puskesmas atau memang kabupaten kota yang menginput. Jadi harapannya ini laporan sudah diserahkan baik itu ke puskesmas, laporan Posyandu, atau diserahkan ke kabupaten kota untuk diinput. Jadi mohon ya, baik. Jadi itu nanti mohon dilengkapi ya dari bulan Januari, karena ini bulan Januari juga belum memenuhi seluruh Posyandu ya. Apakah itu tidak menginput ataukah memang dia belum memenuhi kriteria Posyandu aktif. Nah, begitu juga untuk di bulan Februari masih datanya mencapai 20-an% ya. Untuk di bulan Maret ini juga masih terhitung rendah. Kemudian untuk Provinsi Sumber, di sini Sumber masih di bulan Januari itu 15,87, kemudian di bulan Februari masih 12,04, dan begitu juga di bulan Maret masih sangat rendah. Jadi ini kami harapkan bisa mengingatkan kembali kepada kabupaten kota dan juga puskesmasnya untuk menginput data dan memperhatikan kembali apakah setiap kriteria sudah bisa terpenuhi. Karena harusnya jika dia sudah buka, artinya pelayanan juga sudah diberikan. Artinya ketika hari buka Posyandu itu dilakukan, artinya sudah ada memberikan satu pelayanan, minimal satu pelayanan yang dibuka. Apakah itu untuk ibu, ataukah anak, bayi balita, ataukah untuk remaja. Gitu ya. Jadi harusnya itu bisa memenuhi. Dan satu lagi adalah kader yang dilengkapi dengan SK. Jadi seperti itu. Jadi ini tolong dicek kembali apakah memang dia sudah menginput dan sudah memenuhi kriteria. Jadi ada dua alasan ya, artinya jika tidak memenuhi itu apakah memang tidak memenuhi ataukah memang belum menginput. Selanjutnya untuk Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini untuk di bulan Januari mencapai 27,47% jumlah Posyandu yang memenuhi kriteria. Kemudian pada bulan Februari 25,46 dan di bulan Maret itu 17,35. Jadi ini tolong dicek kembali. Kemudian untuk Sumatera Selatan, di sini untuk Januari 9,93%, tidak sampai 10%. Berikutnya untuk di bulan Februari juga 5,76%. Dan untuk di bulan Maret 3,42. Jadi ini masih di bawah rata-rata di bawah 10%. Kemudian untuk Sulawesi Selatan ini masih
19,67 untuk bulan Januari, kemudian 16,77 untuk di bulan Februari, dan di bulan Maret itu 6,35. Jadi masih keterisiannya masih sangat rendah ya. Ini mohon dicek kembali karena ini data yang kita tarik adalah per tanggal 18 April 2023. Kemudian untuk Jawa Tengah untuk bulan Januari sudah lumayan ya, 43,71, tapi masih belum sesuai yang kita harapkan. Kemudian di bulan Februari 36,95 dan di bulan Maret 23,85%. Kemudian untuk Banten 20,89% untuk di bulan Januari, kemudian untuk di bulan Februari 18,85 dan 12,54% untuk di bulan Maret. Nah, untuk Provinsi Lampung ini Januari sudah lumayan ya, 54,47%. Kemudian di bulan Februari 46,74 dan ini Maret 20,51%. Nah, ini tolong supaya dicek kembali datanya, bisa jadi ini memang belum menyangkut ya. Kemudian kita lanjut dulu ke Jawa Timur ya. DI ini mungkin ada problem sedikit. Untuk di Jawa Timur, untuk keterisian yang memenuhi, posyandu yang memenuhi itu sebesar 25,59% untuk di bulan Januari, dan di bulan Februari 22,35%, dan di bulan Maret 11,93%. Jadi masih kecil. Kemudian untuk wilayah Sumatera Utara 32,38. Di sini untuk di bulan Sumut untuk di bulan Januari 32,38%, kemudian untuk di bulan Februari 25,82%, dan untuk di bulan Maret itu 9,96%. Jadi ini masih kecil angkanya, mungkin bisa nanti dicek kembali Bapak dan Ibu dan bisa diingatkan kembali untuk kabupaten kota dan puskesmasnya agar menginput data posyandu baik di bulan Januari, Februari dan juga Maret. Kemudian untuk NTT ini di bulan Januari 19,6%. Kemudian untuk di bulan Februari ini 17,11% ya. Dan untuk di bulan Maret kayaknya semakin kecil ini belum, karena belum menyentuh semua sepertinya ya. 5,6%. Jadi ini Bapak dan Ibu, mungkin ini karena di bulan Maret ini harusnya di bulan April sudah bisa terisi ya. Artinya memang kita memberikan waktu dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 untuk melakukan penginputan data. Jadi ini masih banyak kosong mungkin ya. Dan ini untuk NTB untuk di bulan Januari itu 9,61%. Kemudian untuk di bulan Februari nanti sofa di dalam. Apa Tan? Apa sayang? Lama?
Kan kita jalan-jalan. Hah? Baik Bapak dan Ibu, untuk NTB ini untuk di bulan Januari itu 39,61, kemudian untuk di bulan Februari 33,05% yang memenuhi kriteria, kemudian pada bulan Maret itu 14,89% posyandu yang memenuhi kriteria. Nah, ini mungkin perlu dicek kembali dan perlu diinformasikan untuk melakukan penginputan data. Karena saya yakin ini karena data yang belum diinput di microsite. Nah, untuk wilayah Jawa Barat itu di bulan Januari itu 15,20%. Kemudian untuk di bulan Februari 11,74%. Dan untuk di bulan Maret ini capaian posyandunya ini baru mencapai 7,2%. Jadi ini Bapak dan Ibu, untuk wilayah Jawa Barat ini juga masih kecil ya, dari 53.182 jumlah posyandu yang valid ya, yang ada di microsite. Ternyata pada bulan Januari baru 8.084 yang sudah menginput dan juga memenuhi ya baru 15,2%. Itu juga pada bulan Februari yang menginput juga masih kecil sehingga yang memenuhi itu baru 11,74. Dan di bulan Maret itu semakin lebih sedikit lagi. Jadi artinya nih saya yakin belum banyak yang menginput. Karena kita lihat data yang di wilayah seperti Kabupaten Subang yang 0 ya, itu sepertinya belum melakukan penginputan data. Jadi nggak mungkin ya dengan jumlah posyandu yang banyak itu satupun tidak memenuhi. Gitu. Saya yakin ini karena memang belum menginput data. Nah, bagaimana untuk Riau? Riau itu untuk di bulan Januari itu sebesar 26,6%. Kemudian untuk di bulan Februari itu 20,13 ya. Kemudian untuk di bulan Maret ini lagi, jadi saya yakin ini belum mengisi, ini masih 3,59%. Jadi ini memang kalau dilihat dari teman-teman di kabupaten ataupun puskesmas belum menginput dan kita ditemukan jumlah posyandu yang meninggal. Jadi menurut keyakinan kami bahwasanya ini belum menginput. Jadi mohon diingatkan kembali karena masih ada dari kabupaten yang belum menginput sama sekali dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Karena data ini kita laporkan setiap bulannya kepada Bapak MK, khususnya provinsi-provinsi yang mempunyai jumlah posyandu yang banyak. Jadi mohon dapat menjadi perhatian dan Bapak Ibu sekalian, karena indikator posyandu aktif ini merupakan indikator yang ada di Kestor ke Bappenas. Kami harap dukungan dari Bapak dan Ibu untuk melakukan evaluasi dan mendorong puskesmas dan kabupaten kotanya untuk menginput data. Sekali lagi kami ingatkan untuk kriteria
kriteria posyandu aktif. Yang pertama adanya memenuhinya itu yaitu hari buka posyandu. Kemudian itu di setiap hari buka posyandu dia memberikan pelayanan minimal satu pelayanan, yaitu bisa kesehatan ibu ataupun pelayanan pada bayi balita dan atau remaja. Jadi tidak mungkin ya kalau hari buka dia buka pelayanan tapi tidak ada pelayanan yang diberikan. Jadi itu udah satu paket ya. Jadi kalau dia buka posyandu tentunya ada layanan yang diberikan. Nah, yang kriteria 3 yang harus dipenuhi adalah jumlah kader di setiap posyandu itu minimal 5 orang dan disahkan dengan SK dari kepala desa. Jadi kami harap itu merupakan kriteria yang sudah sangat ini ya, sudah sangat minimal sekali. Gitu. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu dari tingkat provinsi ataupun kabupaten kota bisa mengingatkan kembali kepada puskesmasnya untuk melakukan penginputan data posyandu, atau jika memang Bapak dan Ibu yang di kabupaten kota yang melakukan input data, maka puskesmasnya agar segera mengirimkan laporan posyandu. Jadi demikian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan kita melakukan evaluasi setiap bulan ini, cakupan indikator posyandu aktif ini bisa terpenuhi setiap bulannya. Jadi harapannya ini setiap bulan dari mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 kami harap sudah bisa melakukan penginputan data laporan posyandu di microsite. Sehingga kami pun setelah tanggal 10 gitu ya, kisaran tanggal pertengahan bulan kami sudah bisa menarik data. Karena laporan ini, hasil tarikan data itu dilaporkan kepada Bapak Menteri Kesehatan. Saya rasa demikian. Jika dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dari Reshan, Bu Ilvalita, dari NTT Sumba Timur dengan Ibu Aplonia. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu Aplonia. Baik. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan saya Ibu Aplonia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Saya adalah pengelola promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Di sini memang setelah kami menyimak apa yang dijelaskan oleh Ibu terkait dengan posyandu, satu hal yang memang paling menarik Ibu. Pertama, ya kami berterima kasih bahwa bulan Mei ini bahwa semua puskesmas akan diberikan user. Dan itu menjadi kendala selama ini, Ibu. Karena contoh di tempat saya itu ada 24 puskesmas. Kalaupun saya jadwalkan satu hari satu puskesmas, itu dia butuh waktu 24 hari. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan tanggal penginputan. Kami di sini posyandu itu selesainya di tanggal 22. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa input data tuh sudah mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Itu masih masa pelaksanaan posyandu. Yang berikut terkait dengan ada satu item yang minimal 8 kali melaksanakan pelayanan posyandu. Sementara kita kan pelaporannya harus di akhir tahun baru kita bisa tahu dia 8 kali atau dia 12 kali. Ini mungkin hal-hal seperti ini kita butuh pencerahan, butuh pemahaman yang sama sehingga nanti dalam penerapannya ya tidak terjadi lagi seperti ini. Contoh Baik, kita. Bu Aplonia, kami sudah tangkap Ibu Aplonia. Terima kasih Bu Aplonia. Kami sudah cukup menangkapnya. Sedikit Silakan. lagi Mbak, sedikit Mbak. Ini berikut terkait dengan nama-nama posyandu. Mungkin kami kalau memang nanti dijadikan tim verif itu nama posyandu ada yang salah-salah, kami bisa dikasih kesempatan untuk bisa mengedit. Karena nanti tidak sesuai dengan SK yang kami pegang ini. Di SKB dan namanya di Komdat. Nah, begitu. Nah, ini hal penting yang memang kami harus sampaikan karena ada SK. Terima kasih, Bu. Baik,
Terima kasih Bu Aplonia. Mohon izin Mbak Sinan, ini saya boleh langsung jawab ya Mbak Sinan ya? Iya, Ya. langsung saja Bu Ilvalita, silakan Bu. Ya, terima kasih. Aplonia, jadi masih atas pertanyaannya, dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman yang dari provinsi lain ya, Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau kami memang kami melihat mengevaluasi Bu dari beberapa tahun ini, karena kita kan memang ada sejak dimulainya ada pengisian melalui microsite ini, memang kan kita diberikan, kami harus berkoordinasi dengan Pusdatin ya Bu ya. Dan itu memang kami diarahkan hanya boleh sebatas memberikannya sampai ke tingkat kabupaten kota gitu ya, tidak langsung sampai ke puskesmas. Sehingga setelah kami evaluasi dalam penginputan data dalam 2 tahun terakhir ini memang menjadi suatu kendala, apalagi jika teman-teman itu mengisinya di akhir tahun. Nah itu ya, dengan waktu yang sangat sedikit dan mepet gitu ya, itu akhirnya terjadi benturan-benturan yang menyebabkan aplikasi kita ini tidak mampu menyimpan seluruh dari yang diinput dari seluruh puskesmas yang dilakukan secara serentak. Otomatis ini akan menjadi kendala bagi kita, sehingga indikator pun yang mungkin ya harusnya itu bisa mencapai harapan, tetapi karena terjadinya kendala seperti ini, ujung-ujungnya itu tidak akan tercapai gitu ya. Sehingga kami pun berinisiatif mengajukan usulan sampai ke Pusdatin agar ini bisa diberikan akses sampai ke puskesmas. Dan alhamdulillah ini sudah diberikan lampu hijau untuk melakukan itu. Namun kembali lagi, tentunya puskesmas karena data yang ada sampai di dalam di dalam microsite itu hanya nama kecamatan, bukan nama puskesmas. Nah ini perlu kembali kami mengembalikan lagi kepada wilayah. Ketika diserahkan ke puskesmas, puskesmas pun akan melakukan verifikasi posyandu apa yang ada di wilayahnya, dan agar dilengkapi lagi kembali itu artinya adalah mereka harus melengkapi alamat posyandu yang sesungguhnya, kemudian memperbaiki nama-nama posyandu jika itu memang belum lengkap, kemudian siapa yang akan bisa untuk sebagai orang yang akan dilakukan koordinasi, karena kita ketika menginput data, ketika ada hal-hal yang ingin kita tanyakan, kita bisa langsung mengklik ke pengelola dari si microsite ini sendiri, sehingga kita bisa berkomunikasi secara langsung. Nah ini kami masih butuh waktu untuk melakukannya, dan ini ada beberapa proses yang harus kami lewati karena ini memang harus terkoneksi dengan pengelola program yang ada di Pusdatin, Bu, karena ini memang kita ke depannya untuk pengelolaan aplikasi ini harus berada dalam satu unit kerja gitu ya di Pusdatin, sehingga ini kan membutuhkan proses gitu. Nah yang kedua tadi terkait dengan tanggal penginputan. Nah tanggal penginputan maksudnya begini Bu, kalau seandainya hari buka posyandunya itu di bulan Januari, maka input laporannya itu di bulan Februari di tanggal 5 dan 10. Artinya itu kegiatan pelaksanaan posyandu sudah selesai kan ya Bu ya. Artinya di bulan Januari Ibu melakukan buka posyandu, misal sampai tanggal 28 sekalipun gitu, 28, 29, itu tetap laporannya dilakukan di bulan Februari di tanggal 5 sampai dengan 10. Tujuannya apa? Agar semua teman-teman yang melakukan hari buka posyandu di bulan sebelumnya, di bulan Januari itu dilaporkan di bulan Februari. Sehingga kami pun ketika sudah sampai 1 tahun, taruhlah di bulan 12 Desember, itu pelaksanaan hari buka posyandu di bulan Desember, maka penginputan pun dilakukan di tanggal 5 sampai 10 Januari. Sehingga kami untuk mendapatkan data 1 tahun, kami biasanya mengambilnya setelah di akhir bulan Januari atau di awal bulan Februari. Namun sebelumnya kami akan melakukan validasi data bersama-sama dengan teman-teman di Sesdikjenkesmas yang tercover atau berada dalam satu aplikasi di Komdatkesmas. Biasanya kami itu akan bersama-sama melakukan untuk validasi data dengan teman-teman di provinsi dan kabupaten kota ya, untuk melakukan DES. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi jangan khawatir kalau datanya pelaksanaan posyandunya masih di bulan Januari, tentunya akan diinput di bulan Februari. Jadi jangan takut kalau data itu tidak terekam di microsite. Jadi harus diinputnya tuh di bulan berikutnya Bu ya. Maka kita sebut di tanggal 5 dan 10 bulan berjalan begitu. Nah, berikutnya indikator posyandu aktif. Memang
posyandu aktif itu, kita katakan aktif itu jika sudah 1 tahun, Bu. Artinya sudah memenuhi 8 kali buka. Tapi tidak ada salahnya kita melakukannya setiap bulan untuk memastikan bahwa setiap bulan itu posyandu itu memenuhi hari buka, dia buka setiap bulan, memberikan pelayanan minimal kepada ibu hamil dan atau bayi balita dan atau remaja, dan mempunyai 5 orang kader. Nah, itu untuk memonitor agar bisa mencapai nanti 1 tahun itu menjadi posyandu aktif, ya kita monitornya di per bulan, Bu. Memastikan di bulan. Artinya ketika ibu sudah mencapai Agustus itu buka terus, dan ketika ada 1 bulan, 4 bulan ke depannya ada salah satu yang tidak buka, itu nggak masalah. Tetapi memenuhinya 8 bulan. Tapi untuk memonitor 8 bulan ini, kita lakukanlah setiap bulannya untuk memastikan gitu ya. Dan berikutnya memastikan bahwasanya setiap kabupaten kota ataupun puskesmas melakukan input data gitu ya. Jangan sampai masih 1 kabupaten itu masih 0. Kalau 0 artinya kan belum menginput ya Bu ya. Nah inilah tugas kita baik di pusat ataupun di provinsi untuk mengingatkan teman-teman kabupaten kota dan mendorong teman-teman kabupaten kota dan puskesmas untuk melakukan input data di microsite. Jadi seperti itu Bu. Kemudian tadi pertanyaannya Ibu, bagaimana kalau jika di teman-teman kabupaten kota atau provinsi dijadikan tim verifikasi, apakah bisa merubah nama-nama posyandu? Nah, ini kebetulan kita sedang memasukkan ya atau sedang mencoba melakukan proses ya untuk agar si puskesmas bisa akses untuk melakukan input data posyandu. Nah, ketika itu si puskesmas yang sedang melakukan validasi terhadap posyandu-posyandu di wilayahnya, dia diberikan kesempatan untuk melengkapi data-data dari posyandu tersebut, Bu. Baik melengkapi nama posyandunya, kemudian melengkapi alamatnya, kemudian siapa yang menjadi pengelolanya. Nah, di situ kami nanti kami akan melakukan sosialisasi, dan setelah melakukan sosialisasi, di situ puskesmas silakan untuk memvalidasi kembali posyandu-posyandu yang ada di wilayah kerjanya. Jadi seperti itu Bu. Nanti silakan dari teman-teman kabupaten kota untuk membantu mengeceknya juga. Jadi dengan melakukan verifikasi dan validasi data secara bersama mungkin itu akan menjadi lebih baik. Ya, begitu Bu Aplonia, mudah-mudahan bisa mencerahkan Bu. Baik, makasih Bu Ilvalita. Selanjutnya pertanyaan kepada Bu Ida Mafiro dari Jawa Timur. Dipersilakan Bu Ida. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bu, kami mengucapkan terima kasih, semoga agar segera terlaksana ya, karena kami Jawa Timur sangat-sangat membutuhkan untuk akses sampai dengan puskesmas, karena salah satu kendala kami di Jawa Timur itu bahwa satu kabupaten ada di Jawa Jember itu ada 50 puskesmas bahkan, jadi kami itu harus bergantian tiap harinya dan sudah terjadwal untuk kabupaten kota menginput di Komdat. Yang kedua, mohon untuk di aplikasi Komdat, jadi di provinsi itu sebagai kami untuk evaluasi Kapkota, tiap unsurnya, baik itu untuk kegiatan rutin, kemudian cakupan sasaran, dan juga kader. Untuk yang cakupan sasaran, kami belum ada cara untuk mengkoreksi atau untuk validasi secara langsung Bu kepada Kapkota per posyandu. Karena untuk direkapitulasi data posyandu dan juga untuk yang di data keterisian posyandu itu belum muncul untuk yang cakupan sasaran. Kemudian yang ketiga yang saya mau tanyakan, banyak kendala di Kapkota juga Bu, untuk jika posyandunya memang benar-benar tidak ada sasaran, apakah di bulan tersebut diisi 0 atau 100% seperti dengan tahun kemarin? Jadi posyandu dianggap memberikan pelayanan meskipun sasarannya tidak ada. Posyandunya buka Bu, tapi memang sasaran misalnya ibu hamil pada bulan Januari memang benar-benar tidak ada. Apakah diisi 0 atau 100% seperti tahun kemarin itu kan infonya boleh diisi 100% karena dianggap posyandu tetap memberikan pelayanan. Saja, terima kasih. Ya, makasih Bu Ida Mafiro. Silakan Bu Ilvalita.
Baik, Bu Ida, terima kasih pertanyaannya. Memang untuk pengecekan terkait dengan cakupan sasaran ya untuk melakukan evaluasi, artinya di sini kalau saya tangkap tadi artinya Ibu mau melihat ini kabupaten mana sih yang belum menginput data ataupun juga belum input data gitu ya. Dan di sini memang untuk yang dengan terjadinya perubahan dari Permenkes ya yang terkait dengan RPJM ya di mana indikator kita terjadi perubahan kriteria ya, indikatornya tidak berubah tapi kriteria yang berubah. Nah di situ memang kami untuk aplikasi ini kita hanya kemarin tuh hanya merubah menyesuaikan, tetapi memang belum dilengkapi dengan fasilitas ataupun menu yang bisa untuk melakukan evaluasi, karena memang ini kami sedang mencoba maintenance karena memang dari hasil evaluasi kita kan data yang cakupan kita yang sangat kecil ya, hasil indikator yang kecil itu sehingga kita mengusulkan untuk aksesnya puskesmas bisa menginput data. Sehingga ini rencana kami untuk tahun 2023 ini kita akan mencoba melengkapi lagi seperti yang dulu. Mungkin dulu kita masih bisa melakukan evaluasi dengan melihat setiap provinsi ataupun kabupaten kota itu bisa melakukan evaluasi. Namun untuk yang tahun beberapa waktu ini kita belum, karena memang terjadi peralihan ya, artinya perubahan dari kriteria kita belum lengkapi lagi. Nah rencana nanti tahun 2023 setelah bulan Mei ini kita akan lengkapi sehingga setiap provinsi bisa mengecek kabupaten mana sih yang belum melakukan input data gitu ya, untuk memastikan lagi dan bisa memfeedbackkan ke kabupaten kotanya agar bisa menginput data setiap bulannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah untuk melihat cakupan sasaran. Nah, ini khusus untuk kriteria 2. Kriteria 2 itu adalah jika posyandu buka dan memberikan pelayanan minimal memberikan pelayanan minimal yaitu kepada ibu dan atau kepada bayi-bayi dan atau remaja. Nah itu memang di dalam microsite itu ada dibuat persentase cakupan ya, persentase dari cakupan sasaran berapa yang berkunjung sebenarnya itu ya. Jadi bisa jadi untuk membuka layanan pada ibu hamil, nanti ibu hamil yang berkunjung apakah mencapai 50% ataukah di 50% gitu ya. Nah itu menandakan bahwasannya bukan layanan gitu ya. Sebenarnya itu kami mengharapkan itu. Jadi dituliskan aja berapa aja yang hadir dan itu dibuat persentase. Artinya orang yang berkunjung dibagi dengan sasaran yang ada di wilayahnya. Ibu hamil yang berkunjung dibagi dengan sasaran ibu hamil yang ada di wilayah posyandu. Jadi berapapun angka itu asal tidak nol artinya itu menunjukkan bahwa membuka layanan. Nah itu yang saat ini yang Bapak Ibu ya yang ada di microsite. Namun ke depan kami akan menambahkan satu kolom lagi yang menyatakan bahwa layanan tersebut buka. Jadi bukan hanya persentase tetapi menyatakan apakah salah satu dari 3 jenis layanan tersebut memang dibuka pada saat hari buka, memang dilakukan pada saat hari buka. Jadi ada kolom 1 setiap bulannya menandakan bahwa dia membuka layanan. Jadi nanti ada muncul jenis pelayanan ibu hamil dan atau bayi balita dan atau remaja. Nah, nanti ada kolom yang tidak, sehingga jika diisi ya, nanti penjelasannya itu rinciannya adalah apakah dia ibu hamil, maka nanti diisi persentase berapa ibu hamil yang berkunjung, kemudian atau jika memang yang buka itu adalah jenis layanannya bayi balita, maka persentase bayi balitanya diisi. Dan jika memang buka untuk remaja juga, maka persentase untuk remajanya juga diisi berapa persen yang sasarannya berkunjung, gitu ya. Itu menunjukkan bahwasanya di posyandu itu sudah memberikan layanan kepada sasaran ya sesuai dengan siklus hidup, gitu. Itu menunjukkan jika dia mengisi seluruhnya, artinya itu layanan seluruh layanan siklus hidup sudah terlayani di posyandu. Tetapi jangan khawatir jika hanya satu saja jenis layanan dibuka itu sudah dianggap memenuhi. Tapi jika semuanya itu akan lebih baik. Nah karena ini memang kita masih memulai, karena untuk layanan integrasi ini masih kita mulai,
maka kita lakukan secara bertahap, sehingga di dalam Permenkes 13 pun terkait dengan RPJM tentang indikator ini, kriterianya kita buat dan atau. Tapi kedepannya kita akan mengembangkan bahwasanya Posyandu memberikan layanan terintegrasi mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Dan itu jika salah satu saja sudah memenuhi, untuk saat ini sudah bisa dianggap memenuhi. Jadi jika ada hari buka, tentunya dia pasti memberikan layanan. Apakah itu layanan untuk ibu hamil, atau untuk bayi balita, atau untuk lansia, silakan diisi. Jadi untuk satu jenis layanan saja yang buka, itu sudah dianggap memenuhi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya rasa demikian Bu Ida. Baik, makasih Bu Evalita. Selanjutnya kepada Ibu Irma dari Luwu Utara, dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evalita atas penjelasannya. Alhamdulillah kalau Puskesmas nanti akan bisa menginput sendiri. Perkenalkan, nama saya Bu Irma dari Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara. Ada beberapa kendala di Luwu Utara. Dari 377 posyandu, sebenarnya ada sekitar 50 posyandu itu berada di daerah terpencil. Jadi walaupun puskesmasnya nanti dilengkapi dengan aplikasi, tetap juga dia harus mencari jaringan untuk menginput. Kemudian kemarin pada saat pendataan, untuk cakupannya diambil pada tanggal, mulai kan sampai tanggal 30, tetapi pengambilan data diambil pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Tetapi itu pun dari daerah terpencil masih perlu waktu agak lebih lama sampai tanggal 15. Jadi ada beberapa posyandu yang memang belum bisa menginput data sendiri, memberikan datanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bagaimana dengan hal tersebut? Kemudian posyandu di Kabupaten Luwu Utara itu kebanyakan memang setiap bulan pelaksanaan posyandunya dan semuanya aktif. Tetapi jumlah sasaran yang hadir itu mungkin masih sangat rendah, sekitar 63% tingkat kehadiran secara keseluruhan. Mungkin kalau kejar timbang itu tidak dilakukan lagi karena itu dianggap bahwa mengajarkan untuk masyarakat sampai malas ke posyandu. Jadi saya kira seperti itu Bu. Mungkin kendalanya kami di sini, kalaupun ada penginputan langsung dari puskesmas, saya pikir masih juga tetap harus mencari daerah-daerah untuk ada jaringan sehingga bisa mengakses aplikasi tersebut. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Irma. Mohon maaf Mbak Sinan, langsung Mbak Sinan ya. Silakan aja Bu. Ya, baik Bu. Jadi tadi pertanyaan Ibu terkait dengan jumlah sasaran. Pertama tadi terkait dengan sinyal ya Bu ya, yang tidak bisa melakukan input di aplikasi ya Bu. Jadi salah satu saran kami adalah Ibu bisa laporan posyandu itu bisa Ibu koordinasikan dengan kabupaten kota, apakah memungkinkan jika kabupaten kota yang melakukan input data pada wilayah-wilayah yang memang tidak terjangkau oleh sinyal, gitu ya. Nah itu mungkin menjadi salah satu. Karena kami di sini pun juga jika pada wilayah-wilayah yang kesulitan untuk bisa mengakses, maka kami memberikan kesempatan untuk mengirimkan laporan kepada kami secara manual. Jadi mungkin dikoordinasikan dulu Bu dengan kabupaten kota, mungkin bisa membantu karena untuk bisa mendapatkan data dan juga kabupaten kotanya bisa untuk melakukan verifikasi, tentunya data itu harus dimasukkan dulu di dalam aplikasi sehingga memudahkan untuk kabupaten dan provinsi untuk melakukan evaluasi dan juga untuk merekap ya, merekap dari capaian posyandu aktifnya. Jadi ini perlu koordinasi dari pihak puskesmas ke kabupaten kota dan juga dengan provinsi.
Apabila terkendalanya memang tidak memungkinkan dilakukan di tingkat kabupaten dan provinsi, ya silakan kirim ke pusat, Bu. Kami akan bantu. Tapi mohon sekali lagi, saya pikir untuk provinsi dan kabupaten kota mungkin tidak keberatan karena memang yang terkendala sinyal mungkin tidak seberapa banyak ya Bu ya. Tapi kembali lagi komitmen untuk Hari Buka Posyandu tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporan agar dikirimkan juga setiap bulan ke kabupaten kota jika memang dibantu oleh kabupaten kota. Karena jika menumpuk sampai dengan beberapa bulan ke depan tentunya akan menjadi keberatan bagi kabupaten kota yang akan membantu dalam penginputan. Mungkin seperti itu Bu. Nah berikutnya terkait dengan jumlah sasaran, ini kembali lagi apakah jumlah sasarannya itu banyak tapi tidak mau berkunjung, ataukah memang jumlah sasarannya yang kecil. Kalau sasaran kecil mungkin nggak masalah ya Bu, artinya yang penting sasaran itu datang ke posyandu dan cara menghitungnya tentunya seperti biasa, jumlah yang berkunjung ke posyandu dibagi dengan jumlah sasaran yang ada di wilayah posyandu. Jadi seperti itu. Jadi tentunya capaiannya akan sesuai ya jika demikian hitung-hitungnya. Tapi bagi sasaran yang belum berkunjung, tentunya ini perlu penggerakan masyarakat ya, artinya perlu mensosialisasikan kapan waktu buka, kemudian manfaat dari posyandu, kembali lagi bagaimana pemberdayaan masyarakat itu berjalan di wilayah posyandu. Itu mungkin bisa jadi itu ada kendala-kendala, apakah memang harus jemput bola ataukah memang hal lain yang harus dipecahkan masalahnya. Jadi demikian Ibu ya. Apakah ada pertanyaan lain Bu yang belum saya jawab Bu? Ini Bu Ilvalita, kita sampai jam 3 ya Bu? Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dipersilakan kepada Bu Vivianti dari Dinkes Kulon Progo. Ya, ini mohon maaf saya belum tampilkan tadi yang punya DIY ya. DIY tadi saya terkendala, masih hasilnya belum keluar sebentar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kulon Progo, ini kendalanya cuma satu ya. Kendalanya itu aplikasinya ketika mau diinput selalu maintenance gitu, sehingga teman-teman kami sudah ada jadwal untuk menginput tapi tidak bisa diinputkan datanya itu karena alat itu tadi, karena aplikasinya belum stabil kali ya Bu ya, sehingga ini kami mengharapkan memang aplikasinya ini bisa betul-betul stabil sehingga data teman-teman kami ini bisa diinput sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua kendala dari kami adalah terkait sasaran ya, untuk cakupan sasaran. Nah ini kalau yang dimintakan adalah sasaran real yang ada di wilayah. Itu juga untuk cakupannya jumlah sasaran yang hadir dibagi dengan jumlah sasaran yang seluruhnya. Nah ini juga masih ada perbedaan pendapat gitu ya, karena nanti kalau kita pakai data yang ada di wilayah dengan data yang ada nanti misalkan yang diharapkan yang di kelurahan atau di Padukuhan, ini juga akan berbeda. Nah, kami mohon nanti untuk DO daripada sasaran ini kami bisa dibagikan, Bu, supaya nanti teman-teman kami di lapangan juga mudah untuk menginputkannya. Dan harapan tadi yang pertama jelas kami minta aplikasinya supaya bisa lebih distabilkan, sehingga tidak lagi kesulitan teman-teman untuk menginput. Nah, ketika nanti menginput, teman-teman ilfilnya nggak bisa gitu. Akhirnya ya males, sehingga nanti di akhir tahun seperti yang disampaikan tadi baru bisa terinput. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivianti. Jadi memang beberapa waktu ini kami akui Bu terkait dengan aplikasi ada beberapa kendala. Yang pertama memang terakhir kita bulan Februari yang melakukan des data ya untuk posyandu. Kemudian di bulan Maret kami mencoba agar bisa mendapatkan akses untuk puskesmas ya. Kami mengajukan usulan ke Pusdatin gitu ya, dan juga ke pihak-pihak terkait lintas program di lingkungan Kemenkes gitu ya. Setelah kami mendapatkan izin, kami mencoba mensinkronkan data-data posyandu yang diterima dari masing-masing program gitu Bu, karena ada juga yang masuk ke gizi, ada yang masuk ke, karena kita punya tim aplikasi sendiri ya dari Kemenkes, ada DTO. Nah itu punya data posyandu juga, sehingga ini kami coba satukan dulu
kita coba sinkronisasi data-data yang memang sejalan sama yang sudah divalidasi oleh teman-teman di microsite gitu. Karena kalau yang masuk seperti di PPBGM itu mungkin tidak ada tidak ada validasinya, karena memang di situ kan hanya melihat dari pos penimbangan dan berapa jumlah balita yang ditimbang gitu ya. Dan begitu juga yang masuk ke beberapa unit itu adalah terkait terkait pengiriman logistik ya, yang harus sampai ke wilayah desa gitu ya. Nah inilah yang perlu kami lakukan, sehingga memang kemarin tuh kami akui memang ada beberapa kendala sehingga teman-teman tidak bisa menginput karena kami sedang maintenance untuk sinkronisasi data posyandu. Nah memang saat ini kemudian ada lagi kendala-kendala luar yang memang ini harus kami maintenance dulu, artinya kami off-kan dulu untuk teman-teman menginput karena ada perlu yang dirapikan di dalamnya. Nah, ke depannya ini mungkin kita bisa dan tolong diinfokan kepada kami kira-kira pada waktu kapan yang tidak bisa, kami akan koordinasi dengan tim pengembang karena memang ketika dia sudah dibuka lagi, artinya tidak dilakukan maintenance, itu kami menginfokan ke teman-teman agar bisa melakukan inputan karena memang pada waktu-waktu tertentu tiba-tiba maintenance gitu ya. Dan kami sendiri pun terkadang karena dia microsite ini kan berada di bawah Komdat Kesmas. Jika Komdat Kesmasnya yang maintenance, otomatis microsite pun tidak bisa dibuka, Bu. Jadi itu menjadi satu kendala juga. Jadi nanti tolong kami diinfokan sehingga kami pun dapat mengingatkan kembali ke bagian pengembang dari microsite ini, memastikan bahwasanya teman-teman bisa melakukan penginputan data. Kemudian terkait dengan data sasaran tadi, yang kita gunakan adalah data sasaran real, Bu, untuk yang posyandu. Jadi jangan menggunakan data proyeksi, karena kalau proyeksi nanti jumlah cakupannya menjadi kecil, Bu. Persentase cakupannya menjadi kecil, karena kita nggak tahu ketika proyeksi itu datanya umumnya lebih besar dari data yang real gitu ya. Nanti kalau kita paksakan menggunakan data proyeksi, takutnya data kita juga kecil. Yang kedua, ketika ada dari data proyeksi tersebut jumlahnya tidak sesuai dengan kunjungan posyandu, maka akan dilakukan kunjungan rumah ya harusnya ya. Nah, nanti si kadernya ini tidak ketahuan, Bu, rumah siapa yang akan dikunjungi karena itu kan data proyeksi. Tapi kalau data real, ketika ada anak yang tidak hadir posyandu, dan dia bisa, si kader ini bisa melakukan kunjungan rumah. Tapi jika kalau data proyeksi, dia tidak tahu ini siapa anak yang harus dikunjungin karena proyek ini tidak tertulis by name by address, tapi kalau data real akan tertulis by name by address, sehingga jika tidak hadir ke posyandu bisa dilakukan kunjungan rumah. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Dan ini memang sudah kami sampaikan dari beberapa waktu yang lalu bahwa data sasaran yang digunakan di posyandu adalah data real, yaitu data sasaran yang ada di wilayah posyandu. Jadi demikian, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan kepada Promkes Dinkes DIY, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eva, selamat siang Bu Eva. Yang saya tanyakan tadi untuk DIY memang belum ada data yang ditampilkan karena ya Bu, ini mau saya tampilkan Bu. Itu karena mohon maaf. Ya, saya tampilkan Bu. sekarang Bu. Yang kedua gini Bu Eva. Ya, silakan. Saya optimis kalau posyandu aktif itu akan terpenuhi. Masalah sekarang ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivi terkait adanya microsite yang sering error. Jadi saya kira teman-teman sudah menginput data karena sering error sehingga untuk capaian posyandu aktif itu pun masih rendah di bawah 80% itu karena memang servernya. Yang selanjutnya mungkin perlu dianu Bu Eva terkait yang rakor bulan Maret kemarin itu kan satu puskesmas itu kan diharapkan nanti ada satu center of excellence untuk satu posyandu ya Bu Eva. Nah itu mohon mungkin bisa ditegaskan kembali untuk biar ada persamaan persepsi terkait dengan COE ini
Bu Eva. Karena ada yang teman-teman itu ada yang mengartikan Posyandu Center of Excellence ini ada yang maksudnya Posyandu yang memberikan pelayanan siklus kehidupan, ada yang menyatakan bahwa posyandu yang posyandu aktif atau mungkin posyandu yang terintegrasi dengan Permendagri tahun 11 atau kalau nggak salah. Nah ini mungkin bisa ditegaskan kembali untuk posyandu Center of Excellence ini yang seperti apa itu. Karena kan nanti kita harus mengumpulkan data ini masing-masing puskesmas satu posyandu untuk Center of Excellence ini. Saya kira itu Bu Eva yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan nanti adanya puskesmas bisa menginput data itu sangat membantu sehingga nanti lebih apa ya, artinya data itu lebih lancar gitu, tidak seperti kemarin itu kita sangat kerepotan. Saya kira itu Bu Eva. Terima kasih Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Bekti. Baik Bu. Jadi memang kami mengakui ya, memang kondisi beberapa waktu ini aplikasi kita ini memang membutuhkan maintenance Bu. Selain dari tadi yang saya jelaskan kepada Bu Vivi ya, memang ada kendala-kendala dan kita memang microsite ini di bawah Komdat. Jadi jika Komdat maintenance maka ada kendala di Komdat, maka microsite pun juga ikut tertular gitu ya. Jadi nggak bisa diakses. Nah yang berikutnya, karena memang kita sedang melakukan sinkronisasi data Bu, data posyandu. Karena posyandu ini dari beberapa lintas program juga ada yang melakukan menarik datanya dari posyandu ataupun pos penimbangan, sehingga itu kan kita perlu sinkronisasi. Karena kalau yang ada di microsite itu harus sudah tervalidasi oleh teman-teman di kabupaten kota. Sementara pada beberapa lintas program itu ada yang tidak melakukan validasi. Sehingga kami mensinkronkan dulu dari tim pengembang kita, mensinkronkan sehingga ketemulah nanti ada berapa yang posyandunya sama dengan nama yang sama, alamat yang sama, itu terinput beberapa kali. Nah itu yang nanti ketika puskesmas mau akses dia harus melakukan validasi kembali dan melengkapi data-data yang posyandu yang berada di wilayah kerjanya. Nah itu, jadi itu menjadi suatu kebutuhan kami untuk melakukan maintenance. Nah, mudah-mudahan ini nanti tolong untuk saat ini memang sedang kita buka. Nanti jika ada memang kendala, tolong kami diinfokan sehingga kami nanti akan menghubungi dari pihak pengembang. Gitu. Harapan kami nanti sekitar bulan Mei, pertengahan bulan Mei, teman-teman di puskesmas sudah bisa melakukan penginputan data. Nah, terkait dengan Center of Excellence kompetensi kader, memang di sini kami mintakan menjadi contoh itu adalah satu puskesmas mengambil satu posyandu ya Bu ya. Nah di situ harapan kami posyandu itu di mana kader-kadernya sudah mengikuti orientasi, dan kemudian berikutnya dia bisa puskesmasnya bisa melakukan uji kompetensi sehingga si kader sudah mendapatkan terkait kecakapan kader ya Bu. Sudah punya tanda kecakapan kader. Berikutnya diharapkan dengan memiliki tanda kecakapan kader ini, posyandunya sudah bisa memberikan pelayanan siklus hidup. Tuh. Kemudian selain itu juga dia sudah bisa melakukan kunjungan rumah karena kita mengharapkan pada tahun ini sudah bisa kita mulai kegiatan melakukan kunjungan rumah setiap posyandu, setiap kader sudah melakukan kunjungan rumah. Nah, jadi ada 4 persyaratan tadi ya dari setiap posyandu yang akan menjadi center officer itu, dia sudah kadernya sudah mengikuti orientasi kader. Rencananya kita orientasi kader nanti akan kita mulai di bulan Mei ini ya Bu ya, tapi secara berjenjang. Nah, bulan Mei kita upayakan sudah bisa dilaksanakan. Kemudian setelah mendapatkan orientasi, si kader sudah dapat dilakukan uji kompetensi terkait agar dia dapat diberikan tanda kecakapan kader. Kemudian setelah si kader ini diberikan tanda kecakapan, tentunya pelayanan di hari buka posyandu itu sudah bisa memberikan pelayanan siklus hidup sesuai dengan kemampuan kader dari uji kompetensi tersebut ya. Jika dia sudah bisa memenuhi 25 kompetensi dasar, tentunya dia sudah bisa memberikan pelayanan siklus hidup, jadi dari mulai ibu hamil sampai dengan lansia. Kemudian kader juga sudah melakukan kunjungan rumah.
Karena di dalam kompetensi kader itu salah satu kompetensinya adalah manajemen pengelolaan posyandu dan di dalamnya melakukan kunjungan rumah. Jadi seperti itu Bu untuk persyaratannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan selanjutnya kepada Bu Ika. Ibu Ika. Oke. Terakhir dari Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Selamat Ibu. sore. Mohon Silakan maaf. Ibu. Ya, Ya, mohon Bu. maaf Bu. Bu mau tanya, ini untuk dari dinas mana, Bu? dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Bu. Ya, Kabupaten Pati. Lanjut Bu. Ya, mohon maaf Bu, ini mau tanya untuk DO sendiri. DO kita teman-teman kalau mengantri waktu cakupan itu agak kesusahan untuk DO-nya. Karena DO yang di Komdat itu kan untuk bayi balita 0 sampai 6 tahun ya Bu. Sementara di laporan yang ada untuk bayi balita itu 0 sampai 5 tahun. Kemudian untuk remaja yang di Komdat itu 7 sampai 18, sementara yang di laporan yang ada selama ini itu usia 10 sampai 18 tahun. Demikian juga dengan lansia itu juga berbeda. Kalau di Komdat kan lebih dari 56 tahun, sementara di laporan yang ada itu mulai pralansia dan lansia itu mulai 45 tahun, Bu. Nah, ini teman-teman agak kesusahan karena perbedaan rentang usianya tersebut. Jadi mohon untuk nanti barangkali DO-nya nanti bisa ini atau bagaimana ya Bu ya? Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk terkait Zoom kita hari ini kan dengan Dispermades ya Bu, terkait dengan COE, Center of Excellence, itu bagaimana peran Dispermades nanti terkait dengan COE tersebut? Karena untuk saat ini ketika kita sudah menentukan satu puskesmas memiliki satu posyandu sebagai COE, nanti bagaimana peran Dispermades terkait dengan COE ini? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Mohon izin Bu, tadi disebutkan Dispermades Bu. boleh ini Bu, kepanjangannya apa Bu? Halo Bu Ika. Halo. Iya, halo. Izin Bu Ika, Dispermades itu panjangannya apa ya Bu? Dispermades itu dinas apa ya? Madesnya itu masyarakat desa. Dinas kayak DPMD gitu ya Bu ya? Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Masyarakat Desa, iya. Dinas iya, baik. Desa. Iya. Ya, terima Nah, kasih itu Bu. terkait dengan jadi nanti biar sinkron dengan apa yang sudah kita siapkan, satu puskesmas, satu posyandu COE, nanti peran Dispermades di situ bagaimana? Seperti itu Bu. Halo? Ya, baik. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya jawab satu-satu ya Bu, tadi terkait DO sasaran. Jadi sebenarnya kalau DO sasaran kita ini Bu, kita sebenarnya masih mengacu kepada Permenkes juga sih Bu, karena mengikuti usia ya. Tadi kalau bayi 0,6 tahun, kenapa dikatakan 0,6 tahun? Kita mengikuti dari Permendagri Bu, untuk bayi balita itu dihitung sampai dengan usia PAUD, jadi 0 sampai dengan 6 tahun. Itu juga sesuai dengan pedoman pengelolaan posyandu yang tahun 2011. Namun yang untuk tahun sekarang ini kan kita sedang mengupdate ya Bu, nanti akan. Tapi kita masih mengacu kepada DO tersebut. Untuk bayi balita itu sasaran untuk posyandu itu 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian untuk usia, karena ada usia sekolah dan remaja, kita agar semua siklus hidup, jadi kita seluruh sasaran siklus hidup jangan sampai ada yang luput gitu Bu, jangan sampai ada yang tidak terhitung. Jadi tadi 0 sampai 6 tahun itu pada posisi bayi dan balita. Nah, ketika masuk ke kelompok sasaran berikutnya adalah kelompok usia sekolah dan remaja, kita menghitungnya dari usia 7 sampai dengan 18 tahun, karena usia remaja itu sampai dengan 18 tahun. Gitu ya Bu, itu kan ada Permenkesnya. Kemudian untuk dikatakan usia produktif itu terhitung dari 19 sampai dengan 59 tahun Bu.
Nah, usia lansia itu di atas 60 tahun, gitu ya. Jadi kita nggak menyebut lagi lansia dan pralansia, tapi lansia saja, karena dikatakan pralansia itu masih masuk usia produktif, karena 59 tahun. Jadi kita pakai usia yang itu, Bu. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak pakai kelompok sasaran seperti di Posbindu kan 15 sampai 59 tahun ya Bu. Di atas 15 tahun gitu ya. Itu untuk pelayanannya Bu, untuk pelayanannya. Tapi untuk mengelompokkan kelompok sasaran per usia, kita mengelompokkannya ya berdasarkan tadi kalau bayi dan balita dari 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian untuk kelompok sasaran usia sekolah dan remaja terhitung dari 7 sampai dengan 18 tahun, dan kemudian ketika dia masuk usia produktif terhitung dari 19 sampai 59, dan usia lansia terhitung lebih dari 60 tahun. Jadi seperti itu Bu. Nah, berikutnya terkait dengan Center of Excellence ini kompetensi kader, peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu adalah di sini kan karena terkait dengan Pokjanal ya, tentunya dia akan memberikan pembinaan kepada Posyandu. Nah, kita tahu bahwasannya Posyandu ini sebagai penyelenggaranya itu adalah kader. Nah, tentunya di sini perannya adalah bagaimana agar Posyandu itu menjadi lebih aktif. Nah, untuknya aktifnya Posyandu tersebut tentunya dimulai dari kadernya yang memang sudah mempunyai kemampuan gitu ya. Jadi di sini adalah pembinaan kepada Posyandu itu sendiri, bagaimana Posyandu bisa menjadi Posyandu aktif, kemudian Posyandu tersebut memenuhi terkait dengan jumlah kadernya, kemudian terpenuhinya anggaran untuk operasional Posyandu, itu sangat peran dari DPMD sangat diharapkan Bu, apalagi nanti ketika melakukan musyawarah desa, di mana di situ akan muncul RKP ya, rencana kegiatan pemerintah ya, pemerintah desa. Tentunya di situ DPMD akan sangat punya peran bagaimana anggaran untuk operasional Posyandu bisa teranggarkan melalui anggaran dana desa gitu Bu. Nah, dengan demikian Posyandu pun bisa menjadi lebih aktif, kemudian bisa juga menganggarkan untuk insentif kader, karena insentif kader ini sangat diharapkan sekali karena kedepannya kader akan lebih aktif karena dia sudah mendapatkan orientasi, kemudian dia akan mendapatkan tanda kecakapan khusus, dia akan memberikan pelayanan yang lebih maksimal, yaitu pelayanan kepada siklus hidup ketika hari buka Posyandu, dan dia juga akan melakukan kunjungan rumah dan juga akan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti ada SMD, ada Musdes, itu kan akan lebih baik lagi ya Bu ya. Artinya di sini peran dari si DPMD sendiri dapat memberikan pembinaan kepada Posyandu dan juga bisa mendukung agar adanya anggaran operasional untuk Posyandu itu sendiri termasuk insentif kader. Jadi itu kira-kira itu seperti itu Bu. Kemudian berikutnya mendorong bagaimana agar si Posyandu ini ada SK-nya dari kepala desa bahwa menyatakan bahwanya Posyandu itu sudah menjadi LKD dengan dikeluarkannya peraturan desa. Nah ini bagaimana si DPMD ini bisa membina dari Pokja di desa itu sendiri agar Pokja desa di mana salah satunya anggotanya itu ketuanya itu kan dari kepala desa bisa menerbitkan peraturan desa menyatakan bahwa Posyandu itu salah satu LKD yang ada di wilayahnya, begitu. Begitu Bu ya, lebih kurang. Ya, terima kasih Bu Ika. Bagaimana Mbak Sini? Baik, terima kasih Bu Ilvalita. Bapak Ibu, karena sudah lewat dari jam 3, kami cukupkan Zoom kali ini. Bila masih ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi WhatsApp Bu Ilvalita. Baik, ada penutupan dari Bu Made? Baik. Ya baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu Eva, Bu Sinan atas pendampingannya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, rasanya sih diskusi juga sudah cukup banyak yang dibahas. Prinsipnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mohon bisa menginput
laporan dari Posyandu yang mana sebetulnya cukup simpel, dan dari variabel tadi yang sudah dijelaskan Bu Eva itu nanti akan secara otomatis menyimpulkan apakah memang Posyandu yang ada di dalam Komdat Kesmas tersebut memang memenuhi kriteria aktif atau tidak. Jadi prinsipnya kami berharap setiap bulan pengisian itu rutin dilakukan kepada seluruh Posyandu dengan harapan nanti mudah-mudahan bulan Juni gitu sudah bisa digunakan user di tingkat puskesmas, sehingga nanti kalau user di tingkat puskesmas, dinas kesehatan artinya mengentrinya tidak akan mengentri lagi. Jadi mohon kesabarannya Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota khususnya, mohon bisa terus melengkapi entrian, di mana tadi kami sampaikan per Maret yang mengentri baru 66% Posyandu, sehingga masih 100.000 Posyandu lagi yang memang belum di-entry. Dan untuk itu kami menunggu hasil entrian dari cakupan bulan April, Bapak Ibu. Jadi sekaligus mohon yang cakupan bulan April, apapun adanya tolong di-entry. Jadi prinsipnya kolom dari buka layanan, kolom dari jumlah kader, kolom dari ketersediaan layanan atau persentase layanan itu diisi apapun isiannya gitu Bapak Ibu, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa memang Posyandu kita sudah bergerak, sudah membuka, menyediakan wadah untuk teman-teman lintas program bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Cukup ya Bu Sinan, Bu Eva. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya, partisipasinya pada sore hari ini. Mohon maaf lahir batin bila ada kekhilafan. Kita tutup. Oh ya, saya menyampaikan terima kasih kepada Provinsi Sumatera Utara yang sudah lengkap mengirimkan nama Posyandu sebagai Center of Excellence. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dari provinsi lainnya mohon segera mengirimkan nama-nama Posyandu yang ditunjuk sebagai Center of Excellence di tiap puskesmasnya. Jadi sedikitnya satu Bapak Ibu, di mana nanti satu Posyandu per puskesmas tersebut Bapak Ibu mulai bina supaya puskesmas membina betul di situ terjadi layanan yang menyediakan layanan seluruh siklus hidup. Kemudian juga di Posyandu tersebut juga ada hubungan kerja dengan pustu di desanya, kemudian juga melakukan kunjungan rumah, sehingga Bapak Ibu setiap puskesmas punya satu contoh Posyandu sebagai Center of Excellence, sehingga nanti Posyandu-Posyandu lainnya jika butuh contoh yang konkret terkait Posyandu yang tadi melaksanakan layanan seluruh siklus hidup, melaksanakan kunjungan rumah, melaksanakan kolaborasi dengan pustu, artinya kita menjawab implementasi upaya kita dalam mensukseskan transformasi layanan primer. Nah, jadi Posyandu-Posyandu bisa melihat contoh konkretnya di Posyandu Center of Excellence tersebut, yang mana puskesmas membina sedikitnya satu dahulu, benar-benar lengkap, sehingga nanti Posyandu yang lainnya sudah bisa menilai. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami akan mengundang kembali koordinasi pada bulan Mei, dan surat feedback cakupan mohon izin kami sudah kirimkan untuk April, dan nanti akan kita kirimkan juga secara berkala pada bulan Mei. Nah, dengan harapan surat selanjutnya mudah-mudahan kelengkapannya lebih baik, sehingga yang kita feedbackkan kepada kepala dinas
keterisiannya lebih lengkap, cakupannya juga lebih tinggi gitu, sehingga nanti kita sama-sama melihat kemajuan kita dari setiap bulan bertemu, setiap bulan berkoordinasi, kemajuan kita terukur dengan nyata melalui feedback laporan. Dan kami mengharap Bapak Ibu juga bisa memfeedbackkan mulai dari provinsi ke kabupaten, kabupaten ke puskesmas, sehingga posyandu kita akan bergerak 300.000 semuanya bisa aktif. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup rapat kita pada sore hari ini. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.